Hai FLC Family, welcome home and welcome to church. Kita mengucap syukur buat perkenanan Tuhan selama 11 bulan di tahun ini, sehingga kita bisa merayakan dan memasuki bulan Desember untuk menjangkau jiwa-jiwa buat Yesus, karena kasih Tuhan telah menjangkau kita terlebih dahulu. Sepanjang bulan ini, kita akan membahas satu tema tentang dijangkau untuk menjangkau jiwa. Inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Inilah kabar baik yang sudah ditunggu FLC Family. Our Christmas celebration, Be His Echo, yang akan diadakan pada hari Minggu, 22 Desember, jam 10.30 pagi dan jam 4 sore, di Duta 1 dan 2, Piot 3. This is our first Christmas celebration at PIM 3. FLC Family harus mengajak teman dan keluarga Anda untuk bisa merayakan Natal bersama-sama, menikmati kasih Tuhan, dan mengucap syukur untuk The Year of Sign buat tahun ini. Untuk punya kehidupan yang bersinar dan berdampak, FLC Family tidak bisa sendirian. Anda harus memiliki teman-teman seiman yang bukan hanya punya hobi yang sama, tetapi yang dapat juga membantu Anda bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Di Passion, kita sama-sama mau membangun iman yang personal. Segera cari tahu tentang Passion dan mari bertumbuh di dalam komunitas yang sehat. Dalam menghadapi dan melewati setiap pergumulan kehidupan, FLC Family tidak sendirian. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, tim FLC Prayer dengan senang hati akan membantu dan mendukung Anda melalui doa, atau Anda dapat juga mengisi form doa yang tersedia di area Home Lounge. Bagi FLC Family yang ingin melihat kembali FLC Sunday Service setiap minggunya, FLC Family dapat menyaksikannya di YouTube channel Forward Living Church. Jika Anda membutuhkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, Anda dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau dapat juga terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga yang merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Happy Sunday and God bless you. Shalom. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Adakah yang baru pertama kali hadir di FLC hari ini? Boleh lambaikan tangan teman-teman atau Bapak Ibu Saudara. Ada di sebelah kanan belakang saya. Welcome. Welcome to FLC Family di pagi hari ini. Nanti mungkin untuk Bapak Ibu teman-teman yang baru pertama kali hadir atau lagi nunggu temannya mungkin yang akan hadir masih on the way. Jangan lupa nanti setelah ibadah selesai kita bersegenap FLC Family happy banget buat menyambut teman-teman Bapak Ibu di Home Lounge di belakang untuk mendapatkan sedikit gift dari kami semua. Dan perkenalkan, nama saya Alexander Avril, saya berjemaat di FLC belum lama sebenarnya, baru dari sejak Februari bersama istri saya dan anak saya.
Tapi sebenarnya saya kenal Pastor Josh, I think it's more than 10 years, I guess, more than 10 years. Tapi memutuskan untuk berjemaat di sini baru sejak Februari ya. Besides dari emang ya udah di selatan, lebih dekat sama rumah. Tapi juga sebenarnya untuk untuk pindah ke FLC ke sini gitu ya. Ya buat kami gitu ya, saya dan istri. Bukan keputusan yang ya udah kita coba kita pindah aja, ntar kalau nggak cocok kita pindah lagi, enggak gitu. Jadi sebenarnya banyak banget yang kita pikirkan, kita renungkan, kita diskusikan, kita doakan gitu. Nah sebenarnya salah satu benchmark yang emang kami juga sebagai satu keluarga kecil ya, keluarga muda, itu salah satunya di Yohanes 17 ayat 20-21, di mana Yesus ngomong kata-kata terakhirnya sebelum dia disalib. Dia bicara seperti ini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, Yesus berdoa. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada aku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu. Yaitu jemaat kita semua. Menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa. Di dalam aku. Dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi bicara tentang pembawa kabar baik bukan dengan productions gereja yang culture mewah, mewah mungkin. Musik yang keren banget itu harus, cuman bukan tentang itu gitu. Tapi ketika kita bicara pembawa kabar baik, gereja menjadi pembawa kabar baik selalu bicara tentang kesatuan hati kita dan jemaatnya. Kita sebagai tubuh Kristus gitu dengan kepala gereja yaitu Yesus itu sendiri. Akhirnya salah satu kriteria ataupun diskusi kita bisa nggak ya menyatu dengan visi dari gereja ini gitu. Untuk menjadi gereja yang bersinar berdampak bagi keluarga dan juga dunia. Dan kami berdoa dan istri saya juga salah satu konfirmasi yang terbesar adalah istri saya ngomong duluan. Karena saya yang lebih banyak ngomong biasanya. Tapi istri saya ngomong duluan dan wow, it's different kayaknya. Ini ada sesuatu yang berbeda nih gitu. Karena kami percaya akan visi gereja ini untuk kami pribadi. Dan juga kami memutuskan untuk kami berkomunitas di sini. Salah satu yang istri saya ngomong sama saya, I think FJ Alena is for real gitu. Ya karena kan dia baru kenal juga. Kalau saya sudah kenal Pastor Josh udah cukup lama. Dan saya gak ngomong apa-apa juga tentang bagaimana saya mengenal dia dengan apapun yang terjadi gitu. Tapi dia bisa ngomong seperti itu. One of the confirmations kenapa kami pindah juga karena kami pindah ke selatan kan. Dari dulu di Jakarta Barat, rumah kami. Dan saya bersyukur gitu setelah hampir setahun lah ya saya beribadah di sini. Saya mengucap syukur untuk seluruh teman-teman, tim pelayanan, jemaat yang ada di sini. Very family oriented gitu di sini. Kita sangat relationship based banget karena based on ayat tadi. Again kita nggak dipanggil, kalau kata Pastor Kristo, kita nggak dipanggil untuk jadi jemaat yang setia. Kita dipanggil di sini sama-sama sebagai tubuh Kristus untuk berfungsi. Kan tubuh itu kita berfungsi. Jadi apapun yang kita dapat gitu dari Tuhan, itu harus kita kembalikan kepada Tuhan. Karena itu semua titipan Tuhan. Ya, saya, istri, dan anak, sebisa mungkin saya coba untuk berkontribusi di tempat ini. Karena saya percaya kalau cuma denger lagu dan denger khotbah di YouTube juga bisa. Bener gak? Dan diupload tadi juga pengumumannya, diupload setiap minggu setelah ibadah selesai. Berapa hari kemudian diupload. Tapi bicara tentang gereja, kita sebagai pembawa kabar baik, kita harus bersatu. Dan itu bicara tentang real love. Itu bicara tentang kasih. Itu bicara tentang pure, real relationships antara satu sama lain. Saya yakin gak ada gereja yang sempurna gitu. Tapi dengan visi gereja yang dipercaya oleh Tuhan kepada Pastor Josh dan Pastor Alena, saya yakin dan percaya kalau kita benar-benar bisa mengikutinya dan kita benar-benar setia
nggak usah lihat kiri kanan semua segala macam. Yang penting kita ada di sini sebagai tubuh Kristus, kita berfungsi untuk menjadi satu tubuh dan menjadi pembawa kabar baik. Dan you know what, hari ini kita masuk ke bulan Desember. 1 Desember, luar biasa. 1 tahun penyertaan Tuhan di 2024. Tepuk tangan dong buat kita semua. Dan tepuk tangan juga buat Tuhan Yesus yang sudah menyertai kita. Berasanya sih cepet banget tahun ini gitu. Berasanya cepet banget, kayak kedip cepet banget. Mungkin karena banyak banget event kali ya tahun ini ya. Tapi saya percaya dan yakin dunia makin hari itu gak semakin jadi lebih baik. Banyak manusia pengen jadi Tuhan. Tapi cuma ada satu Tuhan yang pengen jadi manusia, namanya Yesus. Dan dia datang dengan penuh kesederhanaan, memanggil kita semua untuk menjadi anak-anaknya. Dan kita mau rayakan kelahiran dia di bulan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih Tuhan. Kau Bapa yang baik Tuhan. Dari kami bangun pagi tadi aja kami udah diberkati Tuhan. Kami di sini gak minta-minta berkat Tuhan, tapi kami udah diberkati Tuhan. Kami bisa buka mata, kami bisa nafas, kami bisa lihat keluarga kami yang paling kami sayang, dan sampai di sini beribadah dengan penuh damai, kami sudah diberkati. Kami tahu Tuhan Yesus, banyak Bapak Ibu teman-teman yang ada di sini yang hadir, datang dengan berbagai macam background dan permasalahan mungkin. Tapi kami mau satu hal Tuhan, bahwa kami pengen expect yang besar karena Engkau adalah Tuhan yang besar. Kami percaya dan yakin Tuhan bahwa Engkau bukanlah tamu yang kami undang, tapi Engkau tuan rumah atas FLC. Kau sudah hadir dan Kau sudah ada di tempat ini jauh sebelum kami datang. Sebab itu Tuhan, lawat setiap kami. Kami percaya Tuhan, firman hari ini firman yang mengubahkan. Firman hari ini adalah firman yang memberikan harapan baru, penghiburan, kekuatan. Kami percaya Tuhan bahwa semua yang letih lesu, semua diberi semangat, diberi kekuatan baru, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yakin dan percaya, dan biar lebih daripada itu Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan dan gereja yang real di luar sana. Kami beracaralah ya Roh Kudus, karena ini adalah tempatmu dan kami adalah kanvasmu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Yang sama-sama siap beribadah, yuk sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom, selamat pagi Purwan Living Church. Boleh tengok kanan kiri, kasih sapa dan kasih salam, bilang engkau diberkati. Saya mari bangkit berdiri dengan sukacita yang Tuhan kasih buat setiap kita. Puji Dia, Allah yang luar biasa. Amin. Sambut ya Raja di hidup kita. Oh come holy faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to
salvation. Hosanna, blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Thank you, Jesus. Say, oh, magnify the Lord, for He is worthy to be praised. Oh, magnify the Lord, for He is worthy to be praised. Hosanna, blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Hosanna, blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Sing it, Hosanna, oh, blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Hosanna, blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. One more time, Hosanna, blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Hosanna, blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Woo! Amin. Oh, muliakan Tuhan, sing more, sebab Dia yang layak dipuji. Mari muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, hanya Dia, sebab Dia yang layak dipuji. Sing Hosanna, Hosanna, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan gunung batu. Hosanna, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan keselamatan. Bersama lambaikan tangan, Hosanna, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan gunung batu. Hosanna, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan keselamatan. Biar rebel saja. Hosanna, pujilah Tuhan, come on, pujilah Tuhan gunung batuku. Hosanna, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan keselamatan. Say, Hosanna, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan gunung batuku. Hosanna, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan keselamatanku. Bersama kasih tepuk tangan yang
Yesus juru selamat buat kamu. Yesus juru selamat buat kita. Mari sambut dia, Raja yang hebat. Lebih lagi, kita mau nyanyikan pujian bersama. Sambutlah dia, anak yang kudus, Sang Raja dunia, pujilah dia. Marilah semua datang padanya, dia juru selamat umat manusia. Sambutlah dia, anak yang kudus, Sang Raja dunia, pujilah dia. Marilah semua datang padanya, dia juru selamat umat manusia. Hosana, marilah puji dia. Bersukacita, muliakan namanya, mainkanlah kecapi dan rebana. Mari sambut Sang Raja mulia. Lebih lagi angkat suaramu, nyatakan pujian ini. Sambut dia. Sambutlah dia, anak yang kudus, Sang Raja dunia, pujilah dia. Marilah semua datang padanya, dia juru selamat umat manusia. Hosana, marilah puji dia. Bersukacita, muliakan namanya, mainkanlah kecapi dan rebana. Mari sambut Sang Raja mulia. Kasih tepuk tangan yang terbaik. Bersama sorakan. Hosana, marilah puji dia. Kedua tanganmu buat Tuhan. Bersukacita, muliakan namanya, mainkanlah kecapi dan rebana. Mari sambut Sang Raja yang bersukacita sama-sama. Hosana, marilah puji dia. Mari puji dia. Bersukacita, muliakan namanya, kecapi dan rebana. Come on. Mari sambut Sang Raja mulia. Marilah puji dia. Bersukacita, muliakan namanya, kecapi dan rebana. Mari sambut Sang Raja mulia. Mari sambut Sang Raja mulia. Mari sambut Sang Raja mulia. Thank you Jesus. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah hanya untuk Raja di atas segala raja. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersukacita. Datang dengan sukacita, pulang dengan sukacita yang lebih besar. Maka ada berkat Tuhan yang melimpah di kehidupanmu. Thousand generations falling down and worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us,
all who will believe. We sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Oh, we'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy,
bagimu ya Tuhan segala puji. Naikkan pujianmu pagi hari ini buat Tuhan. Bagimu ya Tuhan, buat kasih sayangmu. Nyatakan dengan darahmu ku telah ditebus, dengan kuasamu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan, kasih-Mu besar. Bagimu ya Tuhan, bagimu ya Tuhan segala pujian. Bagimu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Sama-sama mau nyatakan suka be the glory, suka be the glory, all glory to God, suka be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. Tiada yang To lain Bapa. God be the glory. Di perjalanan kami di akhir tahun ini, segenap hati hidup, bahkan fondasi keluarga kami, For the things tidak ada yang lain. He has done. Fondasinya, dasarnya With His blood, hanya kepada satu nama yang He hidup, has saved. nama di atas segala nama. With His power, Di saat keluarga kami goyah, He has raised. di saat hidup kami tergoncang, To God melewati banyak ketakutan, kekhawatiran tahun ini, be the glory. apapun kondisi jiwa batin kami, For the things kami mau bilang sampai akhir tahun ini, He has done. fondasinya hidup kami To God hanya Yesus Kristus Tuhan. be the glory. Kalau kami sakit, kami berharap hanya Yesus yang sembuhkan. Be the glory. Kalau kami kecewa, To God kami hanya berharap ke satu Tuhan yang sanggup sembuhkan kami. Kalau kami marah, kalau kami capek, kalau kami bosan, He has done. kami tidak datang kepada manusia. With His blood, Kami tidak datang dan memberi hidup He kami has saved. dihiburkan hanya dengan dunia. With His power, Tapi seluruh damai dan sukacita ketenangan hidup kami dan keluarga kami hanya gantungkan ke Tuhan. Gereja FLC, mari angkat tanganmu. Mari di bulan Desember ini, di bulan terakhir tahun ini, berikan penghormatan yang terbaik hanya kepada Tuhan. to God be the glory. To God be the Mari yang capek, mari yang sakit, mari yang lemah, bangkit. Sebab ada mujizat. Di dalam Tuhan ada mujizat. for the Amin.
dasarnya tetap Tuhan. Fondasinya hanya di dalam-Mu. Segala sesuatu bisa berubah. Tapi dasar, fondasi hidup iman kami di keluarga kami hanya di dalam Tuhan. Tuhan yang Maha Tahu, dalam kondisi di tengah juga banyak kekurangan di kehidupan kami. Tuhan Maha Tahu. Dan kami bersyukur, Bapa yang baik, makasih banyak. Karena Engkau tidak pernah tinggal diam. Di saat kami lupa, Engkau bukan hanya mengingatkan, tapi Engkau bantu melengkapi. Engkau bantu menutupi. Engkau bantu menjaga. Engkau bantu meluputkan kami. Kami gak bisa balas apa-apa, tapi izinkan di 1 Desember ini, biarlah ibadah ini menyukakan hati Tuhan. Biarlah di ibadah ini kami juga di 1 bulan terakhir ini, sebulan ke depan, semua kami mendapat perkenanan-Mu. Makasih untuk hadirat-Mu, untuk ibadah di sini. Thank you so much. Berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu. Kami perlu firman-Mu Bapa. Dan kami siap menerimanya. Di dalam nama Yesus. Kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama yuk semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Boleh kembali duduk di hadirat Tuhan. Semuanya selamat pagi. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Welcome home. Warm welcome. Salam hangat. Selamat datang di Forward Living Church. Di ibadah pertama kita jam 10.30 ini, dan selamat datang buat Anda semua di bulan yang baru, bulan terakhir tahun ini 1 Desember. Dan semua karena anugerah Tuhan. Bisa beritahu kiri kananmu, katakan selamat datang di Desember ini. Percayalah di bulan terakhir ini berkat Tuhan disempurnakan. Kasih tahu yang benar. Percayalah di bulan terakhir ini berkat Tuhan disempurnakan atas hidupmu. Happy birthday Cuk. Thank you. Kita ada di 1 Desember. Bulan terakhir. Dalam setiap perjalanan kehidupan kita sebagai gereja dan tentunya sebagai manusia. Saya mengajak untuk kita juga di momen yang saya dan kami lakukan juga adalah break your year. Ambil momen di bulan terakhir untuk bisa apa ya? Menguraikan lagi kehidupan kita tahun ini. Kalau FLC di PIM 3 even belum setahun. Bahkan 1 Desember tahun lalu we have no idea tentang relokasi atau kita akan di PIM 3 karena actually the news untuk kita tahu bahwa FLC dikasih kesempatan sama Tuhan untuk relocate ke South, ke PIM 3 ini, itu baru 16 Desember. Jadi actually 1 Desember tahun lalu, no idea. Tapi penting buat kita punya satu pola, satu pattern kehidupan. Sebagai anak-anak Tuhan yang baik adalah gunakan di 1 bulan terakhir ini untuk bisa menguraikan. Apa aja sih yang terjadi? List lagi. High and low-nya. Di kehidupan kita, keluarga, di community, di karir, as a businessman, businesswoman, entrepreneur, apapun karir Anda. Anda juga mungkin ibu rumah tangga, list lagi. Atau siapapun kita, di kampus, di sekolah kita list lagi. High and low-nya. Supaya kita juga belajar nggak hanya, oh antusias, ini bulan Natal, bulan yang paling baik. Atau yes, kalau Tuhan berkenan kami juga mau masuk di tahun yang baru, tapi anak-anak Tuhan harus bisa punya persiapan yang benar juga. Seperti apa yang Anda lakukan hari ini. Tadi Alex bilang, kalau cuma mau denger firman sama nyanyi, gak usah datang. YouTube juga bisa. Tapi kita datang karena kita punya cara nilai
kehidupan bergereja kita bahwa kita gak mau egois. Kita mau pakai tempat ini di lower ground Pondok Indah Office Tower 3 ini melatih konsistensi setidaknya sekali dalam 1 minggu untuk datang melihat bahwa di tengah-tengah emosi, di tengah-tengah segala yang gak bagus lagi terjadi, saya gak sendirian. Karena gak ada dalam ruangan ini yang sempurna. Tapi kita percaya waktu kita bersekutu, tadi Alex katakan, waktu kita bisa punya unity, kesatuan, maka kita percaya sama-sama kita menyembah. Karena Alkitab kan juga bilang 2-3 orang berkumpul. Dan kita udah lebih dari itu. Dan puji Tuhan hampir kita jalan di 10 bulan ini, kita kan pindah dari Jakarta Barat ke sini. Thank you semua yang sudah menjadi satu keluarga yang tetap kompak. Kita juga ada penambahan hampir 170 jiwa baru. Maksudnya 170 jiwa dari yang benar-benar FLC-nya di Pondok Indah Mall 3. Boleh gak berikan tepuk tangan buat semua teman-teman yang juga bisa mau mencoba merasakan, mencicipi hidup sebagai gereja lokal di FLC ini dalam beberapa bulan. Mungkin gak ada di antara Bapak Ibu yang gak dari Februari, tapi mungkin ada yang baru sebulan, 3 bulan, 5 bulan. But at the end, it's not about the brand. Ini bukan soal buildingnya, tempatnya. Karena pada akhirnya gereja Tuhan adalah milik Tuhan. Kita semua harus belajar spirit led, berjalan dipimpin benar-benar sama roh Tuhan. Makanya kita gak mau cuman akhirin tahun ini ya udah biasa aja ritual, jangan. Berani untuk bisa menguraikan apa aja sih yang terjadi. Renungin lagi. Di akhir tahun ini, di Desember ini, dari narasi mulut saya yang kata Alkitab mulutku punya kuasa, apa yang bisa memotivasi? Renungkan lagi di momen-momen terakhir tahun ini dari mulutmu, apa yang bisa engkau berikan buat keluargamu, buat suami, buat istri, buat anak-anak, even buat orang tuamu. Pakai mulutmu, renungkan kalimat-kalimat apa yang Anda tahu kalau itu keluar dari mulutmu, gak cuman kembali untuk dirimu. Tapi ada berkat Tuhan lewat mulutmu di kehidupan keluargamu bahkan orang lain. Kelihatannya sepele. Tapi justru Desember ini renungin lagi. What it works and didn't work di tahun ini. Apa sih yang kayaknya udah ekstra mal, udah berusaha tapi emang just didn't work. Karena emang mungkin kata Tuhan, ya emang porsi kamu tahun ini gak di situ. But kata Tuhan, it's okay, thank you untuk udah mencoba. Tapi actually gak tahun ini, mungkin tahun depan. Tapi ada juga loh hal-hal yang mungkin selama ini kita lakukan biasa-biasa aja. Gak terlalu signifikan. Tapi saudara bisa merasakan impact. Orang-orang di dekatmu bisa merasakan sesuatu, bahkan memberi apresiasi. Mungkin kelihatannya sepele. Tapi it works. Apa yang Anda anggap sepele buat orang lain belum tentu sepele. Malah bisa menginspirasi mereka. Nah itu coba pikirin, renungin. Itu bicara biasa gaya hidup, lifestyle. Tadi ada satpam di depan bilang, wah Pak, hebat juga Pak. Apa yang hebat? Karena waktu saya keluar mobil saya jalan ke dalam sini, ada yang makan saus. Saset sambal, tapi buangnya di bawah. Masih setengah. Ya mungkin gak bermaksud, maksudnya mau buang di tong sampah mungkin kena angin. Ya jauh juga sih, kayaknya gak mungkin juga. Secara dalam lower ground kayaknya gak ada angin deh. Jadi saya angkat, nah waktu saya angkat saya gak, ya it's me. Saya juga gak mau orang datang ke rumah Tuhan ngelihat ada belepotan sambal, even though itu gak dalam ruangan, di parkiran. Tapi waktu saya angkat, saya gak ngelihat ada yang lihat. But saya cuma mau ngasih tahu bahwa even kita gak mikirin juga. Just normal aja. Be bersih aja, be bersih, be clean. Tetap Tuhan bisa pakai jadi berkat. Karena seringkali Tuhan mau melihat kita melakukan yang benar yang gak dilihat orang. Atau even kita gak mengharapkan pujian. Makanya saya selalu bilang, ini ibadah gak lama. Gereja yang paling susah di luar sana. Di teman-teman, di bisnis kita. Di negosiasi kita, di kebiasaan kita, di momen-momen yang kayaknya kita lagi bisa, lagi mau, pengen puasin daging, tapi Roh Kudus bilang jangan. Itu yang susah.
Di sini cuma 1,5 jam. Gak usah khawatir, roh Tuhan pasti gak ada yang aneh-aneh. Justru di sini adalah kuasa Tuhan bekerja. Memberkati Anda dengan berkat rohani. Tapi kita perlu perjuangkan di luar, makanya ayo gunakan akhir tahun ini yang baik, yang sopan. Supaya bisa melihat bahwa oh ternyata sampai Desember banyak juga loh yang saya pelajarin. Even though kita di PIM 3 ini, ceiling kita nih benar-benar agak bikin deg-degan juga pendeknya. Tapi ternyata not bad loh. Setiap minggu saya mendengar banyak kesaksian bahwa banyak gereja Tuhan di tempat ini. Yang ternyata lewat ibadah, lewat small group, lewat persahabatan, kerohaniannya bertumbuh. Boleh beri tepuk tangan buat karya Tuhan. Kasih tahu kiri kananmu, bilang, kalau ada yang bagus tolong ceritain. Kasih tahu. Kalau ada yang bagus, berubah yang baik, ceritain, bersaksi. Jadi apa? Akhir bulan ini juga bisa belajar untuk bersyukur. Nah, saya berdoa sama Tuhan. Di Desember ini, apa yang Tuhan mau sampaikan? Walaupun Tuhan udah lebih dulu memberitahu bahwa, no, just share di Christmas about echo. Gaungan, gemaan. Tapi saya tanya lagi Tuhan, di 1 bulan ini, apa yang Tuhan ingin sampaikan? Saya ada di minggu pertama, saya yang khotbah. Next week saya lagi. Minggu ketiga kalau gak salah the full service juga Ibu Debbie Basir. Baru kita Natal. Bener kan ya? Is it right? Aku, Ibu Debbie, Natal, udahan. Tahun ini, ya right. Jadi saya berdoa. Tapi ini dari hasil doa dan perenungan yang Tuhan titipkan. Sebulan ini kita mau bicara dijangkau untuk menjangkau jiwa. Boleh gak katakan sama-sama? 2, 3. Dijangkau untuk menjangkau jiwa. Jadi dijangkau. Untuk tujuannya menjangkau jiwa. Jadi kalau Bapak Ibu sampai Desember ini ada di rumah Tuhan. Ini semua hanya karya Tuhan. Kehadiran fisik kita bisa sampai datang dan ibadah dan mengikuti seluruh worship, praise and worship dari tadi. Karena Bapak Ibu emang dijangkau. Dipanggil, Holy Spirit bekerja dari kemarin-kemarin. Termasuk waktu Anda bangun pagi ini. Matius 4 ayat 18-20. Alkitab berkata, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara. Ini adalah proses pertama kali Yesus memanggil rasul-rasulnya. Dan yang dipanggil pertama kali ya ini. Ada 2 orang bersaudara, yang pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala waktu itu. Karena mereka nelayan. Mereka penjala ikan. Tapi ayat 19 berkata, Yesus berkata kepada mereka saat itu. Langsung, mari ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Prosesnya, desire kehidupannya bisa sama. Penjala, menjangkau. Tapi bukan lagi ikan. Tapi manusia. Dan ayat 20 dikatakan gak pakai lama-lama juga. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. So ini adalah proses pertama kali Yesus panggil murid-muridnya. Sangat-sangat singkat. By the way, mereka akhirnya dengan sangat cepat meninggalkan jalan mereka dan langsung ikut Yesus. Karena Yesus bilang, saya mau jadikan kalian bukan lagi penjala ikan, tapi penjala manusia. Dengan segala banyak ketidaktahuan mereka, ya mereka ikut aja. Susah dimengerti, why? But at the end, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Karena kalau boleh jujur, soal ikut gampang. Mereka juga gampang, tinggal taruhin aja jalannya. Langsung berubah ikut. Tapi mereka sama kayak kita. Soal tabiat, soal dosa. Mereka seumur hidup. Mereka berproses untuk melepaskan dan meninggalkan. Itu juga sama seperti kita. Gak susah untuk melepaskan jalan. Gak susah untuk mendengar. Tapi yes, emang semua kita perlu waktu. Saya berdoa lewat gereja ini, apapun waktu yang kita semua lagi di dalamnya. Anda gak give up.
Karena gak semua kita punya hati yang kuat. Dan jalan hidup minggu ini yang lurus-lurus doang, enggak. We all have secrets, rahasia. Tapi saya berdoa, nanti pelan-pelan oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita seperti khotbah hari ini, kita akan belajar makin mengerti. Kenapa dipanggil? Harus jadi penjala manusia sih? Kenapa gak dipanggil doang, tapi kenapa harus jadi penjala manusia? Dan bagaimana kita menjalani hidup menjadi penjala manusia? Karena iblis gak pernah mau Anda bisa fokus. Iblis gak pernah mau Anda bisa serius. Makanya ikut Tuhan emang gak bisa cuman sekedarnya. Ikut Tuhan harus dirawat. Sama kayak kita bicara keluarga. Saya gak terlalu repot sih mimpin gereja, serius. Yang repot harus bayar-bayarnya. Karena mimpin gereja buat saya sama seperti mimpin keluarga. Kalau di rumahnya saya gak beres, gimana saya mau mimpin gereja? Kalau saya gak disiplin dalam hal moral, dalam hal hati, dalam hal pikiran dengan istri, maka saya akan menjadi salah satu aktor drama yang paling baik. Dan saya gak mau itu karena saya tahu persis. Itu akan kembali cepat atau lambat. Dan pada akhirnya, gak ada kita yang kuat untuk bertahan dengan semua godaan dan cobaan di dunia ini. Makanya hidup ini hanya bisa lewat sampai terus jalan ke Desember. Terlepas dari apa yang kita katakan, saya dapat ini, saya achieve ini, saya lewatin ini semua. No, itu semua kasih karunia Tuhan. Makanya Yohanes 21 ayat 15, saya baca yang ganjil sampai ke 17, nanti Bapak Ibu tolong yang ke-16 ayat 17 sama-sama. Alkitab bilang begini, satu bagian yang asing. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, rasul yang pertama dipanggil itu. Simon Petrus, Yesus bilang, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Kata Yesus kepadanya, kalau gitu gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16 bersama-sama, 2, 3. Kata Yesus, gembalakanlah. Yang kedua, yang ketiganya, sama-sama kita baca ayat 17, 2, 3. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus tanya terus untuk yang ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah. Sebenarnya kan karena kita udah jadi Kristen yang lama juga dan melewati banyak khotbah dan cerita tentang hal ini. Pada akhirnya kita tahu ya, Yesus tanya 3 kali ternyata bermanfaat gak? Bermanfaat karena actually Yesus tahu, kagak lu nyangkal gue. At the end ujung-ujungnya nyangkal. Even sebelum ayam berkokok udah nyangkal berapa kali? 3 kali. Jadi sebenarnya kalau buat Petrus hari itu dia gak ngerti. Kenapa sih nanya terus? Udah jelas-jelas saya ikut terus nempel. Kemanapun even kalau Petrus bisa bilang, ya ampun guru ngapain nanya mulu. Guru jalan di atas air aja saking saya setia saya coba-coba ikut. Nyebur juga. Sering kali semua kita juga menjalani tahun, menjalani kehidupan Kristen, even iman kita ya gak ada salah emang harus punya percaya diri. Tapi pada akhirnya gak semua orang tahu benar-benar persis apa yang akan terjadi di kehidupannya di depan. Itulah kenapa kita orang Kristen harus kembali kepada Alkitab. Pergi lagi ke Alkitab, ke firman yang hidup, Alfa dan Omega. Karena ini contohnya. Dia marah, dia kecewa, dia sedih. Tapi no, apa yang Yesus katakan, even Yesus tanya sampai 3 kali, ternyata ya emang bermanfaat. Tapi gak langsung dipahami saat itu, enggak. Seringkali even kita sakit atau kita perlu disembuhkan, ada hal-hal dalam proses kesembuhan yang even kalau orang baru operasi, mana sih langsung
enak dan oke-oke aja. Saya ingat waktu Alena lahir normal, nggak operasi, normal. Tapi ada momen harus sakit. Di minggu kedua, minggu ketiga itu sakit luar biasa. Tapi at the end, semua kesakitan yang ujungnya kesembuhan. Tetap yang diingat happy-nya bukan sakitnya. Tapi hasilnya bahwa semua kesakitan yang benar akan membawa kepada kesembuhan. Dan seringkali momen-momen seperti itu yang kita punya dan perlu kita miliki. Pain, gak nyaman, gak sesuai seperti yang gak diharapkan. Tapi kalau Anda tetap punya fondasi iman di dalam Yesus dan tetap berpegang teguh kepada Kristus dan janjinya, apapun yang Anda bilang gak enak, sakit di tahun ini, semua akan tetap membawa kebaikan. Karena dia Immanuel, dia sanggup. Makanya kita harus kembali lagi kepada alasan why. Why? Kenapa kita masih peroleh Desember ini? Karena ini bukan hanya untuk kita doang. Tapi Tuhan panggil kita supaya jadi berkat bagi sesama. Tuhan panggil kita, Tuhan jangkau kita supaya bisa menjangkau. Kita senang ada di sini. Even kita juga punya neighbor, my friend, ada di Pio 6, Grow. Kapasitasnya mungkin 600, but it's okay. Waktu pertama kali saya dengar teman saya mau pindah, ya elah, ini kayak Daud lawan Goliat. Dalam hati saya, ngapain sih lu pindah ikut-ikut deket banget lagi. By the way, saya cerita gini because he's my friend, so it's okay. Tapi dia tahu juga saya sempat marah. Marah karena saya normal. Saya bilang, udah tahu banyak duit, cari kayak di tempat lain. Dia cari yang langsung gede gitu, langsung beli ruangan gitu. But anyway, kita semua gereja Tuhan. Saya gak terlalu pusing dengan apa yang ada di kiri dan di kanan. Karena semua gereja itu seperti fingerprint. Itu gak pernah ada yang sama. Tapi tujuannya itu selalu sama. Surga yang kekal. Makanya yang paling penting adalah menghidupi gereja yang benar di luar sana. Makasih udah jadi FLC, kita sama-sama di Pio 3, PIM 3 ini. Tapi jaga keberadaan kita menjadi FLC PIM 3 yang benar dimanapun kita berada. Supaya kita tahu bahwa kita dipanggil, dijangkau untuk jadi berkat. Nah hari ini kita mau diingatkan lagi mengapa Tuhan panggil kita. Dan bagaimana kita bisa menjalankan hidup panggilan kita karena lihat Petrus paling vokal, paling berani. But yet, dia juga melewati kegagalan. Dia menyangkal Yesus, padahal namanya Petrus, batu karang yang teguh. Tapi, apapun yang dia lalui, kegagalan yang dia rasakan, kasih Tuhan menyempurnakan lagi. Bahkan lewat pelayanan ada kebangkitan, ribuan orang bertobat. Tapi semua pengikut Kristus memang harus melewati momen-momen seperti ini. Sakit, gak nyaman, bahkan ditanya terus, kamu sebenarnya setia gak sih? Sebenarnya kamu sayang gak sih? Sebenarnya kamu peduli gak sih? Sebenarnya kamu mau gak sih? Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita sadar bahwa kita perlu hal-hal yang demikian yang mengingatkan lagi, meyakinkan lagi. Kayaknya jenuh, kayaknya bosan, ngapain sih ke gereja tiap minggu? Tadi bilang YouTube juga bisa. Gak usah serius-serius lah nyembah Tuhan. Bagus gue udah ke gereja. Ngapain sih suruh-suruh angkat tangan? Ngapain sih suruh-suruh pelayanan? Tadi istri saya, pas saya tadi masuk dari depan Pio 3, ada angin. Nah di depan gedung Pio 3 ini kan ada itu ya. Kalau Anda suka perhatiin yang Anda masuk dari depan. Standing yang pendek tuh, yang selutut tuh. Yang Forward Living Church, panahnya ke atas kan. Maksudnya ke gedung, bukan ke Tuhan ya, ke gedung. Jatuh, tiba-tiba udah jatuh ke belakang pot. Tiba-tiba saya pikir ya nanti saya akan ngomong sama tim di bawah. Tapi Alena bilang just stop, let me fix it. Turun, dan saya hebat juga nih Ibu Gembala nih. Ya tapi apa yang saya mau bagikan adalah karena kita harus diingetin lagi bahwa kita tuh punya dan memiliki Kristus di hidup kita.
Karena Kristus lebih dulu telah memberikan semuanya buat kita. Makanya Yohanes 6 bilang, bekerja. Tapi bekerjalah. Bukan hanya yang bisa membuat kamu haus dan lapar lagi. Bekerjalah yang bisa untuk membuat kamu sampai kepada kekekalan. Gak ada yang salah dengan apa yang kita usahakan, kita coba. Tapi firman hari ini mau mengingatkan lagi bahwa jangan lupa Anda tuh dipanggil supaya Anda benar-benar jadi terang. Anda dipanggil supaya orang bisa melihat bahwa yes, aku terinspirasi oleh dia karena dalam dia, di dia ada perubahan, ada perbaikan. Petrus vokal, berani, selalu pali, pasang badan. But at the end nyangkal 3 kali juga. Kenapa kita perlu diingatkan? Karena gak semua orang. Tadi saya ke salah satu gereja kakak saya. Hari ini ada di ITC Permata Hijau. Dia bilang, terima kasih Tuhan. Sekarang kita membuka ladang baru di Jakarta Selatan. Saya bilang, lu ikut-ikut gue. Saya bilang gitu. Tapi kita perlu diingetin. Karena seringkali tadi kakak saya bilang, yang paling susah sebenarnya adalah konsisten. Iya emang, gak ada yang bilang konsisten gampang. Konsisten yang susah. Komit sama diri sendiri, sama ucapan sendiri. Karena gak semua orang ikut Yesus ujungnya untuk jangkau jiwa. Lupa. Sebenarnya jangkau jiwa. Murid-murid itu dipanggil, sekarang ikut saya. Karena kamu akan menjadi penjala manusia. Makanya Yesus tanya lagi 3 kali ke Petrus. Beneran gak? Kenapa? Anda bisa lihat di Yohanes 6. Seluruh Yohanes 6. Itu bicara apa? Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus berjalan di atas air. Kemana aja Yesus pergi. Orang mengikut dia. Ternyata gak semua orang bisa fokus konsisten untuk ikut Yesus bahwa dia tuh ikut Yesus. Yesus ajak dia. Yesus panggil dia supaya bisa jangkau jiwa. Jangan hanya Kristen untuk bekerja. Jangan hanya Kristen untuk sukses. Jangan hanya Kristen untuk jawaban doa. Jangan hanya Kristen untuk kelancaran. Jangan hanya Kristen untuk selamat. Jangan hanya Kristen untuk diluputkan. Jangan hanya Kristen untuk agama. Tapi jadilah Kristen. Bahwa makasih Tuhan. Hidupku bukan aku lagi. Tapi yang baik yang benar daripadamu ada di dalam aku. Aku mau berubah. Dan aku mau jangkau orang-orang lain. Itu yang harusnya bisa diingatkan lagi. Karena kalau enggak sama. Seperti kisah di Alkitab. Anda bisa lihat di Injil Lukas. Bicara tentang siapa? Anak muda yang kaya dan Zakheus. Siapa dia? Pemungut cukai. Anda bisa lihat sendiri. Bagaimana di Matius 19 ayat 16 sampai 26 bicara tentang anak muda yang kaya. Dia bilang ke Yesus, guru apalagi harus saya lakukan? Saya udah lakukan semuanya. Semua yang Anda bilang, kata Yesus, beneran kamu mau bener-bener sama saya nempel? Iya, tell me what else? Apalagi yang harus saya lakukan? Kalau gitu, jual hartamu dan ikut saya. Anda yang tahu cerita ini, gimana reaksi anak muda itu? Sedih hati. Dia bilang, bro kalau yang itu berat lah. Nanti gue gimana? Saya masih punya impian, saya masih pengen ini, pengen itu. Tapi berat lah. Akhirnya dia dengan sedih hati meninggalkan Yesus. Tapi dengan Zakheus yang pemungut cukai, melakukan banyak kejahatan, sebenarnya kecurangan, demi dirinya, demi keuntungan, demi kesuksesan. Tapi waktu dia mendengar, dia tahu bahwa kenapa nih ada satu orang yang kalau dia pergi kemana aja orang banyak ikut. Padahal actually hari itu Zakheus a very powerful person. Hidupnya sangat luxurious. Walaupun dia tahu semua perbuatannya gak tepat, gak benar. Tapi dia punya rasa penasaran untuk pengen mencicipi what happened dengan orang-orang yang ikut satu orang ini. Dan ternyata orang ini akan datang ke tempat dekat dia. Karena dia tinggi banget. Dia perlu pohon untuk naik. Dan akhirnya dia bisa melihat Yesus.
Oh, ini orang yang heboh, yang lagi hype. Dia gak tahu apa-apa. Dia cuma dengar ini orang hype banget. Tapi tiba-tiba Yesus bilang, Zakheus turun, saya mau stay di rumah kamu. Dan itu membuat semua orang yang punya pandangan buruk kepada Zakheus juga marah. Kenapa ke dia, ini orang gak bener. Tapi apa yang terjadi? Dalam pertemuan dengan Yesus oleh kasih karunia-Nya Bapa, maka Zakheus berubah gak perlu waktu yang lama. Bahkan dia kembalikan, dia berikan semuanya. Hari ini kita bukan Zakheus. Kita udah mengalami perjalanan iman bersama dengan Yesus yang baik. Pagi ini Tuhan mau ingetin kita lagi. Jangan lupa, di Desember ini, apa yang Anda bisa beri bagi keluarga Anda yang mungkin di kota ini tinggalnya dekat sama Anda. Mungkin tahun ini belum lama atau udah lama gak ketemu. Di tengah-tengah kita mungkin banyak menghubungi orang-orang yang terhubung dengan pekerjaan usaha kita, deg-degannya kita. Masih gak Anda pakai waktu untuk bisa menghubungi keluargamu? Siapapun yang kau harus beri penghargaan, terima kasih, doa, lepaskan pengampunan. Atau mungkin minta maaf. Melayani, rajin ibadah, baca firman Tuhan setiap hari. Gak secara otomatis menjadikan seseorang Kristen yang sejati. Kemarin saya baru ngomong sama Melita. Saya bilang, Mei, saya tuh gak terhibur kalau banyak yang melayani di belakang sini. No. Kalau kamu mau membuat saya tersenyum dan terhibur, just make sure. Semua yang melayani punya hati buat jiwa-jiwa. Anda hanya bisa, saya bilang, Mei, kamu hanya bisa membuat saya tersenyum kalau saya bisa melihat ada orang lain di sekitar saya yang membutuhkan bantuan. Dan saya tahu saya bisa help and I help. That's a good point. That's God's grace. Tapi very dangerous saya bilang. Kalau kita tahu ada orang di sekitar kita yang memerlukan bantuan dan sebenarnya kita punya kekuatan untuk menolong. Tapi kita gak melakukannya. That is so scary. Saya bilang thank you udah melayani. Tapi ada banyak hal yang jauh lebih dari tentang keberadaan kita di dalam ruangan gereja ini. Yang harus bisa kita berikan dan lakukan. Sehingga orang lain melihat kita bukan karena kitanya. Tapi karena Tuhan. Salah seorang jemaat kemarin datang ke kantor minta ketemu sama saya. Oke, saya bilang let's meet up. Terus saya tanya, Pastor Josh, tell me. Apa yang membuat Anda konsisten? Tadinya saya gak mau ngomong ini sih. Ini gak masuk di list note saya. Tapi saya keinget. Dia katakan, Pastor Josh katakan apa yang bisa membuat Pastor Josh setia. Karena doesn't make sense katanya. You are 43 years old, saya 43 tahun. Bagi Anda belum tahu, saya bukan 53, saya 43. Tapi thank you buat semua orang tua yang di sini datang, mendoakan kami, ikut sama-sama bertumbuh. Praise the Lord. I'm 43. Dia bilang begini, gimana caranya you 43 tahun bisa hidup kudus? Pakai nanya lagi, Pastor Josh, masa sih Pastor Josh gak ada aneh-aneh di belakang sister? Gila kan ini orang? Ngomong sama gembala begini namanya saya. Tapi dia penasaran, how come? Jadi dia mau make sure, itu yang di khotbah bener gak? Pastor Josh di luar sama dan lain-lain. Saya diam, saya dengerin. Saya lagi makan, sei sapi. Dari tadinya nikmat jadi mulai kering tenggorokan saya. Karena dia make sure banget, pengen tahu banget. Saya bilang gini, kamu mau tahu? Saya kasih tahu yang jarang saya kasih tahu. Saya bilang karena kamu nanya. Because saya serahkan harta saya kepada Tuhan. Kalau tenaga, saya minum vitamin, saya pergi makan sama istri saya. As a husband and wife, kita punya hubungan. Saya bisa dapat recharge. Saya gak perlu populer, saya bilang. Saya 43 tahun umur di kota Jakarta ini, saya punya teman yang cukup banyak. Saya gak cari popularitas. Tapi kamu mau tahu kenapa saya hidup setia sampai hari ini? Karena harta yang punya Tuhan, yang bisa saya kelola, saya kembalikan ke Tuhan. Jadi tiap bulan, tiap minggu, saya hanya bergantung kepada Tuhan. Itu yang membuat saya setia. Because kalau enggak,
bukan kata, saya bilang, saya ini gak pakai kata kalau lagi. Because I have no option. Opsi hidup saya hanya kepada Tuhan. Jadi saya gak main-main. Karena saya gak sendiri. Saya ada Alena Supit, ada Liam Supit, ada Asher Supit. Dan semua orang yang ada harus dikelola di bawah kepemimpinan saya. Itu yang membuat saya mau mikirin yang aneh-aneh itu selewat-selewat. Tapi saya harus segera batalin. Kenapa? Karena saya dipanggil sama Tuhan. Untuk jiwa-jiwa. Anda gak harus jadi kayak saya. No. Tapi satu hal yang sama di antara kita semua. Anda dipanggil untuk menjangkau jiwa. Anda dipanggil untuk menjadi garam. Anda dipanggil untuk menjadi terang. Dia bilang, tapi Pastor Joshua, saya gak percaya. Because Pastor Joshua udah melewati banyak kenikmatan. Masa gak pengen? Pengen. Saya bilang, saya pengen. Tapi jangan ngetes saya. Karena actually saya udah Kristus hidup saya udah begitu aja udah. Pengen banget. Pengen mobil bagus. Pengen banget saya mobil bagus. Ya gak bagus. Karena saya emang udah terbiasa. Betul bagus ya. Saya udah terbiasa. Menikmati mobil bagus. Pengen banget. Pengen pakai barang bagus, pengen. Cuma bedanya gak bisa kayak dulu ya bagus ya. Tahan. Ya udah, tapi it's okay. Saya bilang, kenapa? Karena emang saya serahkan harta saya. Saya tahu itu salah satu yang paling kuat untuk mendisiplinkan saya. Tapi saya bisa terima. Tahu gak kenapa? Karena pertukaran ini gak ada apa-apanya sama apa yang Yesus sudah lakukan. Saya punya tempat yang terbaik. Dan pasti di surga sana. Jadi saya gak tukerin. Pengen. Tapi saya gak tukerin ini. Tubuh dan darah Yesus. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kelihatannya drama ya. Cuma kalau saya benar-benar cerita saya bisa nangis. Kenapa? Gak tahan. Ya gak cukup waktu. Karena minggu depan datang lagi. Karena khotbahnya belum selesai. Ini baru pembukaan doang. Jadi kalau saya mau cerita-cerita beneran. Anda bisa geleng-geleng kepala. Seselon itu. Iya. Seselon itu. Tapi saya gak minder. Saya gak goyah. Karena saya emang di sini gak cari kekayaan. Saya gak cari popularitas buat saya. Kita nih laki bini bisa melayani gereja Tuhan yang benar, yang sopan. Apa adanya. Udah puji Tuhan banget. Makanya gereja FLC, jaga kekompakan. Lewati tahun ini dengan baik. Apa yang Anda bisa syukuri, apa yang Anda bisa kembalikan. Ayo, berikan hati hidupmu, doa-doamu yang benar. Bukan hanya untuk material dulu. Tapi buat keselamatan jiwa. Buat keluargamu, doa buat suamimu, doa buat istrimu, doa yang benar. Renungkan lagi. Doamu untuk anak-anakmu tuh gimana? Anak-anak ayo dong renungkan lagi. Apa yang kau masih bisa doakan yang benar buat papa mamamu. For your parents, for your brothers and sister. Jangan cuma doa tapi renungin lagi bahwa no. Kamu mau dipakai Tuhan. Dijangkau untuk menjangkau jiwa. So thank you udah setia sampai Desember ini. Doakan gerejamu, rawat gerejamu. Dan pastikan kita juga bawa jiwa-jiwa ke Natal FLC tahun ini. 22 Desember. Dan semua karena anugerah Tuhan. Itu ada my cousin. Right? Is that my cousin? Is that you bro? Yes. Boleh angkat tangan gak? Nah that's my cousin. Tahu banget gimana kita hidup. Tapi ya untuk hidup benar, untuk hidup berkenan ada harga yang harus dibayar. Tapi hari ini kita dipanggil untuk menjangkau jiwa. Dijangkau untuk menjangkau jiwa. Kenapa? Karena panggilan ini tidak akan membuat Anda haus dan lapar. Karena apa yang Anda kerjakan untuk makanan minuman yang memberi Anda kepuasan dan kekekalan. I hope ketemu lagi minggu depan supaya saya bisa memberitahu kepada Anda hal-hal yang kita perlukan dalam kehidupan kita sebagai penjangkau jiwa. Tuhan memberkati hari ini. Berikan tepuk tangan hanya untuk Yesus.
Persiapkan setiap roti dan anggur di tangan kananmu. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tadi saat masuk belum mendapatkan, segera angkat tangan, nanti ada para volunteer akan melayani. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dengan seluruh penyembah Tuhan. Katakan sama-sama. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things Yes. He has King of Kings. done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Mari sama-sama arahkanlah setiap roti di tangan kananmu dengan tinggi di atas kepala. Kita tahu apa yang di tangan kanan kita adalah roti yang tidak beragi. Tetapi sebagai orang percaya, kita hidup oleh karena iman, dan apa yang di tangan kanan kita adalah tubuhnya Tuhan Yesus yang sudah terpecah-pecah. Menjadi pengorbanan bagi setiap kita yang percaya. Sehingga sampai hari ini 1 Desember 2024 kita itu hidup karena kuasa kebangkitannya. Dan jika Anda percaya akan hal ini dan Anda mau menerimanya dengan tulus, maka yakinlah semua yang datang hari ini di kehidupanmu yang lama, kalau ada waktu engkau datang ke sini tadi, ada hal-hal yang bukan daripada Tuhan masih nempel, masih ikut di hidupmu, dengan iman dalam nama Yesus, lepas semuanya. Dan kita akan pulang dengan semua yang baik, yang baru dan benar dari Tuhan. Akan menolongmu, melengkapimu, menyempurnakanmu. Itu sebabnya setia, setia, dan setia. Dengarlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, mujizat terjadi, yang lama sudah berlalu, yang baru terima hadir di hidupmu dalam nama Yesus. Makanlah sekarang. Mari angkat setiap cawan di tangan kananmu dengan tinggi di atas kepala. Waktu kita mengangkat cawan ini bukan cawan yang biasa, tetapi oleh bilur-bilur darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Sebab hanya oleh darahnya yang tercurah, semua kita yang menerima sakramen perjamuan kudus hari ini, dengar baik, Anda hidupnya disucikan, dikuduskan, dibersihkan, terima pendamaian, juga pengampunan dosa. Tuhan buang pelanggaran kita dari timur ke barat, tidak mengingatnya lagi. Sebabnya selamat menjalani akhir tahun ini. Banggalah dengan bulan Desember ini. Ayo hidup yang kuat, yang benar dan berkenan. Dahulukan Tuhan dan jangan pernah malu. Kalau engkau perlu minta maaf, minta maaf. Kapanpun datang, minta maaf yang benar. Sebab Dia sangat mengasihi kita. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan inilah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Terima dan minumlah. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih untuk bulan yang baru yang Dia sediakan.
Semua yang baik akan terjadi mulai hari ini, untuk bulan ini di kehidupanmu. Terima dengan iman. Yang sakit disembuhkan. Kalau yang ada beban berat, Anda mulai sakit, Anda mulai merasakan menjadi tidak tenang, semua tidak enak, dengar baik, ada hikmat turun, pengertian turun. Nggak ada yang tersesat. Terang Tuhan, jalannya Tuhan akan menuntun hidupmu. Nggak ada yang tersandung. Dalam nama Yesus, terjaga, sembuh, lepas. Jadi nggak usah khawatir. Nggak ada tuh kutuk-kutuk apapun namanya, dalam nama Yesus. Roh Tuhan dalammu lebih besar. Itu sebabnya jangan berdiam. Lawan. Ada godaan, lawan. Katakan, pakai mulutmu. Katakan yang benar. Katakan kebenaran firman. Jangan takut. Nggak akan ada. Anda nggak akan ada terpojok. Anda terjatuh. Tuhan, malaikatnya melindungi kita semua. Terima dengan iman. Dalam nama Yesus. Makasih untuk hadiratmu, untuk kuasamu. Thank you so much. Bahkan sebelum kami akhiri semuanya, kalau kami masih punya kesempatan untuk kembali di setiap awal minggu, di tiap bulan menabur, menyisihkan. Entah itu ucapan syukur, ada buah sulung, rasa terima kasih, perpuluhan. Tuhan, kami sadar ini yang paling gak mudah. Karena kami juga gak mau di mana ada harta, di situ hati kami. Kami gak mau. Semua punya Tuhan. Itu sebabnya kalau kami bisa beri, kami kembalikan, kami mau menjadi kawan sekerjamu. Lewat rumah kami di tempat ini, rumah kami di FLC ini. Kuduskan Tuhan, kami sisihkan setiap dana. Kami berdoa semua kegiatan operasional dari rumahmu ini berjalan benar, berjalan baik, suci dan kudus. Sehingga semua bangku-bangku ini bukan bangku kosong, bangku yang di belakang atau ruangan ini adalah rumah di mana jiwa-jiwa bertobat. Dikuatkan, disembuhkan, dipulihkan, dan mengalami cinta mula-mula denganmu saja. Kami bersyukur diberkati, dan sekarang kami mau menjadi berkat. Dalam nama Yesus, sama-sama semua katakan, amin. Welcome home, FLC family. Are you enjoying God's presence? Yes-nya swak sekali. Mike, I think they can do so much better, right? Come on, gimana yang energetic, yang semangat, yang menyambut bulan terbaik, katanya bulan Desember. Come on, FLC family, can you give praises? Okay, so don't forget, kita udah di bulan Desember. So don't forget, as you go home, please take one of these, bring them home. Put them somewhere where you can see it at least 3 to 4 times in a day. Put them in your workplace, put them in your car, but not on the side, maybe on the front, or put it somewhere di mana you constantly will be reminded that this is also everyone's celebration. Okay? So, jangan sampai kita bawa, abis itu ya udah kita baru lihat lagi nanti Sabtu atau Minggu pagi. Itu bahaya banget. Karena ini dicetak bukan untuk cuman disimpan, tapi ini dicetak untuk membantu setiap Bapak Ibu untuk bisa memberikan undangan. Minggu lalu Sister pulang gereja, jalan di mall dan Sister bawa. Kebetulan tas Sister minggu lalu tuh gak muat. Jadi Sister bawa seperti ini, dan ada aja sih yang Sister ketemu dan akhirnya mereka nanya, hey, what is that? Dan kemarin we went to a Christmas event, Christmas bazaar, and kita ingetin lagi, hey, don't forget ya. Minggu lalu kan udah dibawa nih, jangan lupa. And then kebetulan tante ini ada anaknya juga. Lalu tantenya bilang, iya nih, aku udah masukin ke kalender aku. Tapi dia masih belum tahu nih dia bisa hadir atau enggak. Lalu Pastor Josh nanya, kamu kenapa? Emang ada acara apa? Enggak sih, aku belum decide aja. Dan Sister bilang, you know what? There's nothing to decide. Karena kamu harus nemenin mama kamu. Mama kamu udah decide, you will go at 4 in the afternoon. So you better now put it in your calendar, and don't forget also to bring your brother, because I know that you guys don't really have anything planned yet. So harus bisa selantang itu untuk bisa mengconvince atau meyakinkan setiap teman,
setiap teman keluarga yang emang di sekeliling kita yang dekat sama kita untuk bisa meyakinkan bahwa this is a good thing. Dan kita semua adalah bukan hanya pembawa kabar baik, tapi kita penjangkau jiwa. Okay? So this is a very good example untuk put it into practice. Karena kita nggak cuma mau talk, tapi kita mau walk the talk. Okay? So FLC family, you guys are so well equipped, udah dipersiapkan selama kemarin 2 bulan menjadi pembawa kabar baik. So this is the month to practice. Ini bulan untuk ayo sama-sama kita put it into action, kita undang, kalau perlu kita jemput setiap keluarga atau teman-teman kita. Kalau Bapak Ibu mungkin tertanam dalam satu komunitas, I know that banyak sekali di sini yang ada komunitas olahraga, komunitas, all sorts of things. If it's a cooking community, if it's, I don't know, something at school that you're volunteering, ayo dong, jangan kita cuma menjadi penerima undangan acara-acara lain. Tapi biar kita juga bisa share this. So I don't mind receiving this from all of you. So I know juga that you're spreading it throughout your WhatsApp group. So please do so. Dan khususnya juga untuk para parents, kerjasamanya sangat kami rindukan untuk bisa juga membagikan ini untuk para parents yang lain. Supaya bisa kita juga ketemu dengan lebih banyak keluarga lagi, bisa membawa anak. Untuk celebration ini, we will do a joint service. So kids will be joining the service with us. So pastikan juga Bapak Ibu mempersiapkan setiap anak-anak Bapak Ibu. Dan you know how excited kids are when they can bring along their friends. Okay, so boleh juga share this untuk setiap anak-anak untuk bilang bahwa don't forget also to invite your friends. So I'm doing this with Liam and Asher untuk tell their friends, tell their teachers supaya the kids juga yang akan nanti bilang ke orang tuanya, hey mom, aku diundang sama teman aku. So banyak cara untuk mengundang. Pastikan Bapak Ibu tidak diam saja dan tentunya jangan khawatir nggak akan muat. We will make sure akan muat. Don't worry. Dan kita percaya bahwa this is something very special. Okay, this will also be our year-end celebration. So pastikan kita will end the year on a high note, not on a low note. Dan ini bukan hanya untuk kita saja, tapi kita percaya bahwa kebetulan kita ditempatkan di sini untuk kita bisa menjangkau lebih banyak jiwa lagi. So are you ready to do that? So put it into practice. Jangan lupa fokus untuk kita masih ada 3 minggu ke depan untuk mengundang setiap keluarga, setiap colleague, setiap teman, dimanapun kita berada. Please make sure kita put effort untuk bisa mengundang. Dan terima kasih untuk setiap Bapak Ibu atau setiap tim yang udah behind the scene bekerja keras for this. Tentunya Sister dapat update juga bahwa masih perlu juga people to volunteer on the celebration. So kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut lagi, please connect at the home lounge with us. You can serve in one service and then attend the other one, or you can first attend and then serve on the next one. Jangan lupa, kita semua di hari ini adalah host, okay? Ini rumah kita, FLC is our home. Jangan sampai kita menjadi tuan rumah yang ya biasa-biasa saja. Kita pasti mau memberikan yang terbaik kalau kita bicara kita menjadi tuan rumah. Dan biasanya kalau musim Natal seperti ini kita mau membuat rumah kita jauh lebih indah lagi. Kita put so much effort. Terus kalau kita put so much effort untuk mempercantik, untuk memperindah semua rumah kita. Dan pada akhirnya hanya kita lagi yang lihat, ya bagus sih, gak apa-apa. Tapi you know what? Banyak sekali di luar sana yang gak bisa menikmati kehangatan Natal. Banyak sekali di luar sana yang alone at Christmas. So daripada mereka alone, might as well they come here with us. Supaya kita bisa percaya bahwa nilai kekeluargaan itu kita bisa latih, kita bisa kembangkan, kita bisa bagikan. Dan kita percaya setiap jiwa yang kita undang, Tuhan lembutkan hati untuk bisa melihat bahwa wow, di hari-hari seperti ini masih banyak orang yang punya kasih. Di hari-hari seperti ini masih banyak orang yang bisa menjadi pembawa kabar baik, penjangkau jiwa.
Karena kita percaya kita bukan membawa nilai yang biasa-biasa saja. Kita membawa nilai yang memberikan harapan, nilai yang mengubahkan kehidupan. So, maka dari itu FLC Family, ayo berjalan dengan penuh percaya diri. Percayalah bahwa ini bukan sesuatu yang kita harus minder. Justru ini sesuatu yang kita harus bangga. Dan kita harus tahu bahwa gak semua orang dapat kesempatan untuk bisa memiliki perayaan seperti ini. So, thank you untuk setiap Bapak Ibu yang juga sudah membantu untuk support. So, at the end of this celebration, we will have a celebration khusus dedicated to all our volunteers. Untuk setiap Bapak Ibu yang mungkin mau memberikan kontribusi, mau terlibat untuk give your appreciation, ucapan syukur untuk setiap volunteers kita. Please connect juga nanti dengan Ibu Melita di belakang so you can get connected dan kita bisa pastikan kontribusi Bapak Ibu bisa diakomodir dengan baik. Thank you so much and welcome to the month of December, FLC family. Happy Sunday, God bless you. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Pulanglah dengan bahagia dengan ucapan syukur. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu. Haleluya. Bersyukur. Bersyukur. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahteranya Tuhan melimpah turun. Memenuhi setiap bagian ruangan di kehidupanmu. Bukan hanya hari ini. Tapi kekuatan menyertaimu sepanjang minggu ini. Akan mengingatkan, mengarahkan, menasehati, menyadarkan kita semua. Jangan ditolak. Karena semuanya Bapa lakukan. Di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang sudah diberkati dan mau jadi berkat. Dengan sukacita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, see you next week. Ambil waktu untuk bersatu teduh.